Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, di video hari ini saya akan mencoba untuk berbagi cerita bagaimana saya di usia 34 tahun hari ini hanya menghabiskan satu batang rokok saja. Padahal yang udah pro itu bisa saja dalam sehari menghabiskan satu bungkus. Mungkin bisa lebih ya. Terus saya cuma satu batang doang dalam kurun waktu 34 tahun seusia saya. Kok bisa? Nah gini ceritanya. Gak basa-basi ya, langsung aja saya cerita ya. Jadi di usia 10 tahunan itu saya biasa kalau misalkan ikut triungan gitu ya. Ikut triungan itu suka ada tuh yang punya sahibul hajatnya membagikan rokok gitu ya di gelas-gelas seperti itu. Gak saya sebutin lah mereknya ya. Terus orang tua kan pada ngambil. Ada juga tuh waktu itu seumuran saya, mungkin selisih 2 tahun lah lebih muda dari saya itu, 8 tahunan waktu itu. Dia ya karena dibiarkan juga sih sama orang tuanya ya, ngambil aja rokok. Dan memang anaknya anak kecil tapi suka ngerokok. Saya dari kalangan keluarga saya di usia itu tidak diizinkan saya merokok. Jadi kalau misalkan ketahuan ya saya pasti diomelin. Diceramahin lah sama orang tua. Kecil-kecil udah ngerokok, nanti aja ngerokok mah kalau udah gede, udah punya uang sendiri, bisa nyari kerja sendiri, dapat uang silahkan ngerokok. Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Tapi waktu itu rasa penasaran saya sangat besar, pengen banget ngerokok. Akhirnya apa? Saya curi-curi waktu seperti itu ya. Ataupun tanpa pengetahuan orang tua, saya lihat itu ada sebatang rokok di rumah, di kamar, saya ambil aja tuh. Terus saya ngumpet gitu ya. Saya isep-isep sepuasnya gimana supaya dapat enaknya ngerokok itu. Ya. Ternyata pengen kayak orang lain ngerokok, bisa ngeluarin asap dari hidung. Itu waktu itu saya nggak bisa-bisa seperti itu. Yang ada saya batuk seperti itu. Jadi dari situlah saya merasa pesimis, bahasanya pesimis. Merasa pesimis untuk bisa menjadi perokok seperti itu. Gak bisa-bisa ya. Habis satu batang gak bisa-bisa ngeluarin asap rokok dari hidung. Yang ada batuk. Asapnya keisep seperti itu. Pada akhirnya beres tuh ya cerita itu. Di rumah kakak saya itu ada alat yang melekat sama rokok. Kira-kira apa tuh? Korek api, bensin, apa lagi? Asbak. Terus apa lagi selain itu? Nah itu, padudan kalau di Bandung itu ya. Kalau di Bandung itu padudan. Nah, ini saya penasaran, padudan ini kan alat untuk ngerokok seperti itu ya, sambungan lah gitu. Ibaratnya adaptornya kalau dalam apa namanya elektronik itu kan ada yang namanya adaptor. Ini padudan rokok. Saya penasaran, isep-isep gitu. Ternyata entah itu air liur yang ada di padudan itu, saya pas iseng-iseng ngisep padudan itu nggak ada rokoknya ya, orang cuman nyoba-nyoba doang ya, gimana rasanya pakai ini gitu kan. Ternyata keisep tuh cairan itu, entah itu air liur atau apa, yang pasti ketika keisep itu baunya itu itu yang bikin saya dari situ gak suka dengan rokok seperti itu ya. Jadi pertama memang saya menghabiskan satu batang rokok di suatu gubuk gitu ya, diisep-isep sampai nggak bisa ngeluarin asap dari hidung. Di beda waktu saya coba isep-isep padudan, ternyata di dalamnya ada air, entah itu air liur, tapi yang pasti campur dengan apa namanya tembakau gitu ya, saking lamanya kali ya. Pas keisep sama saya itu bau banget, itu yang bikin saya bikin kapok gitu ya, bikin kapok ngerokok. Tapi saya kalaupun sekarang seperti itu ya, keisep rokok ya nggak gimana-gimana juga sih, seperti itu ya, biasa aja. Karena pas saya riungan itu kan ada orang yang ngerokok juga, keisep juga rokoknya. Yang pasti saya pribadi seumur saya hidup sampai sekarang, kenapa cuma habis satu batang aja itu seperti itu ceritanya. Jadi pada saat itulah saya memutuskan tidak merokok. Padahal
orang tua saya sebenarnya mengizinkan kalau memang nanti kalau sudah besar bisa nyari uang sendiri, udah kerja, silakan aja ngerokok. Kakak saya itu ya perokok juga, tapi ada satu kakak saya yang nggak perokok, seperti itu ya. Kakak dari satu ayah itu, beda ibu, perokok semua. Termasuk almarhum bapak saya itu ngerokok juga, seperti itu. Tapi ada kakak dari satu ayah satu ibu nggak ngerokok. Jadi itu sebenarnya alasan saya nggak memutuskan untuk menjadi perokok sampai sekarang. Bukan sama sekali nggak pernah ya, itu kan meskipun satu batang kan pernah ya kan, seperti itu. Jadi ada pengalaman buruk buat saya pribadi kenapa kemudian saya memutuskan tidak menjadi seorang perokok ya, seperti itu. Seperti lagi kisahnya. Pokoknya bikin saya nggak suka seperti itu. Tapi bagi sebagian orang pengen banget kayaknya ya ketika sekarang dia tidak bisa lepas dari rokok padahal pengen banget. Iri kayaknya sama saya gitu ya. Coba saya kayak kamu gitu ya, nggak ngerokok, nggak kecanduan. Saya tuh pengen sebenarnya berhenti ngerokok. Seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang iri dengan kondisi saya saat ini menjadi seorang yang bukan perokok. Seperti itu. Karena yang memang nyiksa banget kalau udah kecanduan dalam posisi sakit. Coba bayangin, kecanduan udah kecanduan rokok, udah enak rokok maksudnya seperti itu ya. Dalam kondisi sakit, itu kan kalau ngerokok makin memperburuk kondisi sebenarnya. Tapi kalau nggak ngerokok, pasti ngeluh ya, lemes kalau nggak ngerokok tuh. Dengar dari orang seperti itu, mendingan nggak makan daripada ngerokok. Bener nggak sih teman-teman? Nggak ngerti saya juga. Kalau saya ya mending makan lah daripada ngerokok ya. Seperti kalau dikasih rokok, yang mending uangnya aja lah. Seperti itu ya. Jadi itu dalam kondisi sakit pasti nyiksa banget lah. Pasti memperburuk kondisi kalau misalkan dipaksain ngerokok. Kalau nggak ngerokok juga nggak enak kalau udah biasa. Apalagi lagi nggak punya uang, ya kan. Kalau bagi yang punya uang mah nggak masalah. Rokok juga bisa yang paling mahal, paling enak. Tapi kalau yang ekonominya susah, coba kira-kira supaya ngerokok gimana caranya? Minta, ya kan, ke teman. Posisi rokok gratis di mana ya? Bikin status. Suka ada yang nemu kayak gitu. Terus apalagi kalau nggak punya uang, temennya juga ternyata pas bokeh. Yang ngutang ke warung ya. Utang dulu rokok, nanti sebulan dibayar, nunggu gajian, wah. Jadi ya begitulah kondisinya ya. Kalau saya pribadi alhamdulillah saya nggak membahas tentang hukum rokok ya. Itu bisa menimbulkan perdebatan panjang kali lebar kali tinggi. Ada banyak yang lebih kompeten. Kalau terkait dengan bahaya rokok cukup diinformasikan oleh produsen rokoknya aja deh dibungkusnya ya. Bukan saya yang nyampain, saya menjaga itu supaya tidak terjadi perdebatan antara saya dengan teman-teman yang pro rokok. Itu saja sih teman-teman cerita dari saya. Mudah-mudahan senang ya dengan cerita saya dan itu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan cerita saya, senang dengan cerita saya, nanti juga saya akan lanjutkan berbagai informasi terkait dengan tips ya. Tips bagaimana bisa berhenti merokok padahal sudah sangat senang dengan rokok. Susah lepas dari rokok. Nanti akan saya berbagi tips. Bukan dari pengalaman saya ya. Karena saya bukan perokok ya kan. Meskipun pernah ngerokok. Tapi nanti akan saya sampaikan. Ini pendapat ahli seperti itu. Terkait dengan tips bagaimana supaya bisa berhenti merokok. Itu saja teman-teman. Video dari saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.